yang meliputi pengertian, sifat-sifat, dan contoh soal yang memuat eksponen. Kita mulai dari pengertian bilangan berpangkat. Bilangan berpangkat adalah bentuk perkalian bilangan berulang sebanyak pangkatnya. Misalkan, A pangkat N artinya adalah A dikali A dikali A dan seterusnya sebanyak N. Berkaitan dengan bilangan berpangkat ini, ada dua istilah yang harus kita ketahui. A disebut bilangan pokok atau basis, sedangkan N disebut pangkat atau eksponen. Contoh, 2 pangkat 3 nilainya sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 sebanyak 3 kali. 2 dikali 2 sama dengan 4, kemudian dikali 2 lagi sehingga hasilnya sama dengan 8. Contoh selanjutnya, negatif 2 pangkat 3 nilainya sama dengan negatif 2 dikali negatif 2 dikali negatif 2 sebanyak 3 kali. Negatif 2 dikali negatif 2 sama dengan positif 4. Kemudian dikali negatif 2 lagi sehingga hasilnya sama dengan negatif 8. Ada beberapa sifat-sifat bilangan berpangkat positif yang akan kita bahas. Sifat yang pertama, jika A pangkat M dikali A pangkat N, maka nilainya sama dengan A pangkat M ditambah N. Jadi, bilangan pokoknya harus sama. Di sini bilangan pokoknya sama-sama A, maka pangkatnya bisa kita jumlahkan. Contohnya, jika 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 4, bilangan pokoknya sudah sama. Di sini bilangan pokoknya sama-sama 2, maka pangkatnya bisa kita jumlahkan, sehingga nilainya sama dengan 2 pangkat 3 ditambah 4, yaitu sama dengan 2 pangkat 7. Mari kita buktikan. 2 pangkat 3 adalah 2 dikali 2 dikali 2. Kemudian dikali dengan 2 pangkat 4, yaitu 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. Sehingga seluruhnya jika disambung, perkalian 2 berulang sebanyak 3 ditambah 4, yaitu sebanyak 7 kali. Sehingga hasilnya 2 pangkat 7. Sifat yang kedua, jika A pangkat M dibagi A pangkat N, maka nilainya sama dengan A pangkat M dikurangi N. Jadi bilangan pokoknya harus sama. Di sini bilangan pokoknya sama-sama A, maka pangkatnya bisa kita kurangkan. Contohnya, jika 3 pangkat 6 dibagi 3 pangkat 2, bilangan pokoknya sudah sama. Di sini bilangan pokoknya sama-sama 3, maka pangkatnya bisa kita kurangkan. Dengan demikian, nilainya sama dengan 3 pangkat 6 dikurangi 2, yaitu sama dengan 3 pangkat 4. Mari kita buktikan. 3 pangkat 6 adalah perkalian 3 berulang sebanyak 6 kali. Kemudian dibagi dengan 3 pangkat 2, yaitu perkalian 3 berulang sebanyak 2 kali. Perhatikan pembilang dan penyebutnya. 3 dibagi 3 sama dengan 1, sehingga bisa kita coret. 3 dibagi 3 sama dengan 1, sehingga bisa kita coret lagi. Sehingga sekarang tinggal perkalian 3 berulang sebanyak 4 kali, yang artinya sama dengan 3 pangkat 4. Sifat yang ketiga, jika A pangkat M kemudian dipangkatkan N, maka nilainya sama dengan A pangkat M dikali N. Jadi pangkatnya dikalikan. Contohnya, 5 pangkat 2 kemudian dipangkatkan 3. Jika 5 pangkat 2 kemudian dipangkatkan 3, maka nilainya sama dengan 5 pangkat 2 dikali 3. Sehingga kita peroleh 5 pangkat 6. Mari kita buktikan. 5 pangkat 2 dipangkatkan 3 artinya adalah 5 pangkat 2 dikalikan berulang sebanyak 3 kali. 5 pangkat 2 itu sendiri artinya adalah 5 dikali 5. Sehingga perkalian 5 berulang sebanyak 3 kali 2, yaitu sebanyak 6 kali.
Dengan demikian, kita peroleh 5 pangkat 6. Sifat yang keempat, jika dalam kurung A dikali B pangkat N, maka nilainya sama dengan A pangkat N dikali B pangkat N. Jadi semua yang ada di dalam kurung dipangkatkan N. Contohnya bentuk ini. Semua yang ada di dalam kurung dipangkatkan 4. 2 pangkat 3 dipangkatkan 4. Dan 5 pangkat 2 juga dipangkatkan 4. 2 pangkat 3 dipangkatkan 4. Pangkatnya dikalikan menjadi 2 pangkat 3 dikali 4, yaitu sama dengan 2 pangkat 12. 5 pangkat 2 dipangkatkan 4. Pangkatnya dikalikan menjadi 5 pangkat 2 dikali 4, yaitu sama dengan 5 pangkat 8. Sehingga kita peroleh bentuk 2 pangkat 12 dikali 5 pangkat 8. Sifat yang kelima, jika dalam kurung pecahan A per B dipangkatkan N, maka nilainya sama dengan A pangkat N per B pangkat N. Jadi pembilang dan penyebutnya semua dipangkatkan N. Contohnya bentuk ini. 3 per 5 pangkat 2 nilainya sama dengan 3 pangkat 2 per 5 pangkat 2. Jadi pembilang dan penyebutnya dipangkatkan 2. Sehingga kita peroleh 9 per 25. Berikutnya, untuk bilangan berpangkat 0. Jika A pangkat 0, maka nilainya sama dengan 1. Untuk A anggota bilangan real, dan A tidak sama dengan 0. Contohnya, 5 pangkat 0 nilainya sama dengan 1. Berikutnya, untuk bilangan berpangkat negatif. Jika A pangkat negatif N, maka nilainya sama dengan 1 per A pangkat N. Untuk A anggota bilangan real. A tidak sama dengan 0 dan N anggota bilangan bulat positif. Contohnya, 2 pangkat negatif 3 nilainya sama dengan 1 per 2 pangkat positif 3, yaitu sama dengan 1 per 8. Sifat yang terakhir untuk bilangan berpangkat pecahan. Nilai dari A pangkat M per N sama dengan akar pangkat N dari A pangkat M. Contohnya, bentuk 8 pangkat 1 per 3 dapat kita ubah ke dalam bentuk akar pangkat 3 dari 8 pangkat 1. 8 pangkat 1 nilainya sama dengan 8. Sehingga kita peroleh akar pangkat 3 dari 8 yaitu sama dengan 2. Untuk memantapkan pemahaman, mari kita selesaikan contoh soal berikut. Sederhanakanlah bentuk ini. Mula-mula, di dalam kurung kita ubah bentuk pembagian ini menjadi bentuk perkalian. A pangkat 3 diubah menjadi dikali A pangkat min 3. Pangkatnya berubah dari positif menjadi negatif. B pangkat min 2 diubah menjadi dikali B pangkat 2. Pangkatnya berubah dari negatif menjadi positif. Sekarang, di dalam kurung, semuanya dalam bentuk perkalian. Sehingga untuk yang bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya bisa dijumlahkan. A pangkat 7 dikali A pangkat min 3 nilainya sama dengan A pangkat 7 ditambah min 3. B pangkat min 8 dikali B pangkat 2 nilainya sama dengan B pangkat min 8 ditambah 2. 7 ditambah min 3 sama dengan 4, sedangkan min 8 ditambah 2 sama dengan min 6. Kemudian, semua yang ada di dalam kurung dipangkatkan 2. 5 dipangkatkan 2 menjadi 25. A pangkat 4 dipangkatkan 2 menjadi A pangkat 4 dikali 2, yaitu A pangkat 8. B pangkat min 6 dipangkatkan 2 menjadi B pangkat min 6 dikali 2,
yaitu B pangkat min 12. Nah, bentuk ini dapat juga diubah menjadi pangkatnya positif semua. Maka, B pangkat min 12 kita ubah menjadi penyebut pecahan. Di bawah menjadi B pangkat 12. Inilah bentuk yang lebih sederhana dari bentuk yang diketahui di soal.